Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Selasa, tanggal 7 Oktober 2025. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tapi Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, padahal hanya ada satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini Gereja Semesta merayakan pesta Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Devosi Rosario merupakan doa yang sangat sederhana tetapi penuh kekuatan. Dengan menderaskan doa Rosario, kita dibimbing untuk merenungkan misteri-misteri kehidupan Kristus bersama bundanya. Bacaan Injil yang kita dengar hari ini tentang Marta dan Maria membantu kita memahami bagaimana doa Rosario bukan hanya rangkaian kata-kata, melainkan jalan untuk duduk di kaki Yesus, mendengarkan sabdanya, dan membiarkan hati kita dibentuk oleh kasih-Nya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kisah Marta dan Maria menggambarkan dua sikap dasar dalam hidup beriman kita sebagai umat Allah. Marta sibuk melayani, menyiapkan segala sesuatu bagi Yesus. Sementara Maria duduk di kaki Yesus dan mendengarkan sabdanya. Marta mewakili sisi aktif dari hidup kita, bekerja, melayani, berjuang, memenuhi kewajiban sehari-hari. Maria melambangkan sisi kontemplatif, berdiam diri, mendengarkan, berdoa, masuk dalam relasi yang intim dengan Tuhan.
Yesus tidak menolak pelayanan Marta, sebab pelayanan itu penting. Tetapi ia menegaskan bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik, mendengarkan sabda Tuhan. Artinya, pelayanan tanpa doa akan kehilangan makna, dan doa tanpa pelayanan juga bisa menjadi steril. Keduanya perlu seimbang, namun fondasi sejati harus dimulai dari mendengarkan sabda Tuhan. Disinilah makna doa rosario menjadi sangat relevan. Doa rosario bukan sekedar pengulangan doa salam Maria, tetapi sebuah undangan untuk duduk di kaki Yesus bersama Maria. Dengan rosario kita belajar melihat kehidupan Yesus dari kabar sukacita, penderitaan di salib, hingga kemudian kebangkitan. Dalam setiap peristiwa, Bunda Maria mendampingi kita untuk semakin mengerti kasih Allah. Rosario menjadi sekolah Maria, tempat kita diajari bagaimana mengarahkan hati pada Kristus. Dalam konteks hidup kita sekarang, banyak dari kita seperti Marta, sibuk dengan pekerjaan, pelayanan, dan tanggung jawab keluarga. Kadang kita merasa doa hanyalah tambahan atau bahkan beban. Tetapi sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa jangan sampai kesibukan melayani Tuhan justru membuat kita lupa untuk duduk bersamanya. Dengan doa rosario setiap hari, kita mengambil waktu hening sejenak, berhenti dari hiruk pikuk, dan membuka hati untuk mendengar sabda Allah. Selain itu, peringatan Santa Maria Ratu Rosario juga mengingatkan kita pada sejarah pada abad ke-16. Doa rosario menjadi senjata rohani gereja dalam menghadapi berbagai tantangan. Sampai hari ini, rosario tetap menjadi doa sederhana yang bisa didoakan oleh siapa saja, anak-anak, orang tua, orang sakit, orang yang tidak terdidik, bahkan dalam perjalanan. Ini berarti siapapun dari kita bisa menjadi Maria yang duduk di kaki Yesus, asal kita setia meluangkan waktu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus mengundang kita hari ini untuk menata kembali prioritas hidup kita. Bukan sekedar sibuk, tetapi juga duduk, mendengarkan, dan menyatu dengannya. Marta dan Maria bukan pilihan yang saling bertentangan, tetapi Yesus berjalan bersama. Namun dasar dari segala pelayanan adalah doa dan relasi dengan Kristus. Melalui peringatan Santa Maria Ratu Rosario, kita diajak untuk membaharui semangat doa rosario dalam hidup kita. Dengan doa rosario, kita belajar menaruh Yesus di pusat hati kita. Bersama Maria, kita merenungkan misteri keselamatan. Dari sana, kita memperoleh kekuatan untuk melayani sesama dengan kasih yang murni. Maka semoga kita semua semakin setia menjadi murid yang duduk di kaki Yesus, mendengarkan sabdanya, dan hidup dari doa serta pelayanan yang seimbang. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.